Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenalkan saya I Suhayati sebagai Sekretaris Prodi PAI SCI Siliwangi. Pada kesempatan ini akan dibincang-bincang dan ngobrol dengan sahabat saya yang insya Allah ini orang hebat bagi saya sebagai sahabat, sebagai guru, dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang pada kesempatan ini beliau, saya perkenalkan dulu ya, namanya Penti Inayati SPD MAG. Ini calon doktor, insya Allah belum lama lagi akan diwisuda sebagai doktor dari Studi Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati. Ini orang hebat ya. Saya sengaja mengundang beliau ya, karena prestasinya sebagai guru teladan, juga dia sebagai Team Research Teaching Community Trainer dan Instruktur K13, juga pernah mendapat penghargaan dari Bupati sebagai instruktur terbaik di SMP di Kabupaten Garut pada tahun 2017. Tahun 2018 sebagai guru berprestasi tingkat nasional dan mendapat penghargaan studi ke Jepang. Masih banyak. Nah, insya Allah kita akan bincang-bincang pada kesempatan ini dengan Ibu Penti seputar pendidikan pembelajaran BDR, belajar di rumah. Bagaimana Bu Penti? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Penti, ini kan kita hampir sudah setahun ya ulang tahun pandemi. Menurut Ibu, pembelajaran di rumah yang sekarang dilaksanakan oleh anak-anak kita, baik dari jenjang TK, SD, SMP maupun mahasiswa, seperti apa menurut pandangan Ibu secara garis besar? Untuk BDR atau belajar dari rumah, alhamdulillah ya untuk Kabupaten Garut sebetulnya sejak awal adanya pandemi sudah melakukan berbagai kreasi atau inovasi yang didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dimulai dari penyiapan modul. Misalkan kami sebagai guru-guru yang ada di Kabupaten Garut mencoba untuk membuat modul sendiri yang itu kan bisa dijadikan sebagai luringnya gitu. Jadi kan belajar di rumah juga tidak dipersepsikan mesti senantiasa online. Kadang-kadang kan guru-guru ketika mendengar BDR itu pasti kegiatan online atau daring. Oleh karena itu maka dari dinas sendiri sudah kayak kita untuk online-nya bikin video pembelajaran misalkan, kemudian luringnya bikin modul, kemudian ada banyak sekali strategi-strategi ya kegiatan BDR yang sudah disusun, dikomandoi oleh Dinas Pendidikan, misalnya kayak diperbolehkan ada home visit, misalkan takut-takut misalkan siswa-siswi bosan nih misalkan daring terus misalkan, atau misalkan kayak saya misalkan ya dalam secara praktik ketika BDR itu selang-seling misalkan Bu, jadi tidak belajar di rumah itu bukan hanya online saja melalui video pembelajaran. Berapa persen antara daring dengan luringnya? Di sana di setiap sekolah berbeda-beda ya. Misalkan contoh praktek di sekolah saya, variasinya itu kalau minggu sekarang misalkan kita home visit ya, kunjungan ke rumah-rumah dan kunjungan ke rumah juga dengan membawa media. Kayak saya misalkan ada media bikin lingkaran karakter, misalkan kayak bikin ular tangga misalkan. Jadi ke rumah-rumah juga ada strateginya, karena kalau tidak ada strateginya anak-anak juga di rumah mereka lebih tertarik untuk main bola. Di rumah misalnya itu berapa orang berkumpul atau seperti apa home visitnya?
Untuk kita home sudah visit itu janjian. kan sudah ada aturannya ya, misalkan kayak tidak boleh lebih dari 7 atau 10 orang misalkan. Jadi kita mengumpulkan nih misalkan ada kelompok-kelompok pembelajaran sesuai dengan rumah-rumah setempat. Itu Bu, saya banyak anak-anak yang mengatakan, Bu, saya kan perawat ya, pelajarannya bagaimana saya tidak paham. Bu, saya itu bagian PLN, bagian listrik. Ada lagi di SMK itu kan rata-rata harus praktek. Bahkan sampai sekarang apa gurunya mungkin yang sudah bosan untuk bertemu, untuk mengadakan daring, akhirnya tidak ada pertemuan dengan guru. Itu seperti apa? Atau misalnya pelajaran matematika itu kan mau tidak mau ya sebenarnya harus tatap muka. Itu bagaimana solusinya? Makanya tadi solusinya kan sekarang sedang dikembangkan blended learning. Jadi tadi blended learning itu adalah mengkombinasikan antara tatap muka dengan tatap maya. Misalkan kayak matematika, tadi kata Ibu bahwa matematika itu harus langsung misalnya anak-anak secara tatap muka, tik-tak misalkan ketika nggak paham langsung nanya kan, tidak kayak dikasih tugas langsung bisa kan, nggak seperti itu. Makanya ada teknik blended learning ya, mengintegrasikan antara tatap muka, misalkan anak-anak untuk bahan pemateri ajar, misalkan silakan diamati dulu, misalkan dipelajari dulu. Nanti minggu depan Ibu akan mengunjungi, misalkan. Jadi dengan teknik blended learning ini juga sangat membantu. Misalkan kayak kita nih tekniknya PBL nih, problem based learning misalkan. Dalam orientasi masalah guru memberikan secara daring dulu misalkan. Kemudian nanti dalam penyelidikan baru misalkan didampingi langsung misalkan. Ini Bu Penti, apakah betul zaman sekarang pendidikan yang bagus itu katanya di pesantren ketika masa pandemi? Menurut Ibu bagaimana? Mungkin di pesantren memang betul ya, ada sekarang kan di pandemi itu atau boarding ya kayak boarding school ya. Boarding school. Ya, kayak boarding school. Alhamdulillah mungkin di pesantren-pesantren tertentu yang mengadakan boarding school berjalan sebagaimana mestinya ya, full, tidak terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah itu berjalan banyak juga di pesantren-pesantren, tidak seperti kita kalau yang di luar kan agak susah gitu ya untuk mengaturnya. Sedikit Bu Penti, ada masalah kuota dengan ada masalah HP. Nah ini yang sering kesulitan, mungkin tidak setiap orang juga punya HP dan punya dana untuk membeli kuota. Katanya ada bantuan pemerintah, apakah betul itu dirasakan oleh siswa bantuan pemerintah itu? Seperti kuota, kalau HP mungkin tidak ya. Seperti apa itu? Sempat ada, memang ada bantuan dari pemerintah untuk kuota ya, untuk peserta didik yang khusus kuotanya juga misalkan untuk belajar di Google Classroom, misalkan kayak di Quizzes atau kayak untuk Google Meet misalkan, itu memang ada disediakan kuota oleh pemerintah. Walaupun mungkin untuk akhir-akhir ini banyak orang tua juga yang menelpon ya ke saya, untuk tahun sekarang apa sama seperti yang kemarin. Untuk sekarang itu belum ada kuota pesan. Makanya seperti di sekolah kami, jadi diinventarisir bagi murid misalkan yang memang sama sekali tidak memiliki HP, bahkan kuota tidak, kita langsung makanya diinventarisir untuk dikunjungi langsung. Jangan sampai putus misalkan tidak ada komunikasi, jadi langsung dikunjungi. Tapi bagi siswa-siswi yang memiliki fasilitas, yaitu bisalah dengan Google Meet, dengan game-game gitu ya, di online itu kayak Quizzes-nya, Kahoot-nya, misalkan seperti itu. Satu lagi Bu Penti, kira-kira kegiatan daring mungkin ada prediksi lah dari pemerintah atau dari Dinas Pendidikan, apakah memang betul untuk tahun ajaran baru ini kita akan mengadakan tatap muka atau memang masih sebatas ini aja, sebatas wacana aja? Betul ya, memang sudah direncanakan setelah Lebaran. Sudah ada informasi secara resmi dari Dinas Pendidikan juga, kita sedang menyiapkan. Makanya guru-guru sekarang sedang
divaksin ya, semua guru-guru sudah dijadwalkan vaksin, tentunya bertahap. Nah ini untuk apa? Ini untuk menyiapkan bahwa untuk tatap muka yang sudah direncanakan itu tentunya harus dibarengi dengan persiapan-persiapan yang betul-betul ya disiapkan. Misalkan sekarang alhamdulillah di sekolah-sekolah kami pun sudah memasuki tahap 2 vaksinasi, alhamdulillah. Dan sudah direncanakan diadakan tatap muka walaupun untuk pengaturannya kan tidak semua tatap muka, tetapi nanti ada shift-shift tertentu, misalkan berapa orang, misalkan ada ketentuan-ketentuannya ya, misalkan satu kelas, misalkan tidak boleh lebih dari 10 orang, misalkan itu diadakan shift-shift tidak secara normal langsung dilaksanakan. Mengenai pembelajaran berdari ini, apakah saya sering melihat banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalan karena biasanya mereka waktu pagi sampai siang itu ada di sekolah, karena sekarang BDR-nya mungkin tidak efektif di sekolahnya sehingga mereka banyak yang tidak menentu, sehingga ada perilaku yang berubah atau menyimpang sehingga itu berdampak kepada psikis anak. Bagaimana itu? Ya tentunya ya ini adalah PR besar ya untuk kita semua, bahwa memang tidak mungkin akan seideal yang kita harapkan ya, bahwa anak-anak mungkin dengan kondisi seperti ini tadi banyak yang secara karakter langsung berubah drastis. Misalkan kayak saya saja, misalnya ketika berkunjung mereka lebih tertarik untuk melaksanakan sepak bola kayak apa gitu. Jadi dalam persepsi anak-anak kayak bebas gitu ya, bebas seperti itu. Makanya mungkin bagaimana kita sebagai guru untuk pintar-pintar bagaimana menarik minat anak kembali untuk belajar lagi. Kayak dari pemerintah sekarang sudah ada kayak pembelajaran diferensiasi. Lihat misalkan minat bakat anak itu kemana, jangan disamakan. Kan kadang guru-guru menyamakan ya. Kalau dalam konsep Pak Nadiem Makarim sekarang pembelajaran diferensiasi itu ketika anak minatnya seni, ya kita misalkan berikan tagihannya seni. Pembelajaran prosesnya sesuai dengan minat bakat anak ke seni. Misalkan makanya ketika anak senang sains, misalkan kita fasilitasi dengan baik dalam prosesnya tagihannya ke sains. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu solusi supaya anak lebih tertarik lagi untuk belajar. Juga dari pemerintah sekarang ada PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi kita jangan fokus hanya ke pengetahuan-pengetahuan gitu. Apalagi dalam masa pandemi ini yang harus difokuskan adalah bagaimana spiritualitas anak, misalkan karakter anak dan sebagainya. Masih ada Bu, kemarin ada kabar baru dari Rumah Sakit Jiwa di Cisarua. Banyaknya anak-anak yang masuk ke rumah sakit gara-gara masa gigit. Jadi sebenarnya dengan adanya daring, pelajarannya 10 menit, tetapi ketika mereka pegang HP itu sampai bisa lebih 6 jam satu hari. Saya mengakibatkan penuhnya daftar peserta baru di Rumah Sakit Jiwa Cisarua gara-gara anak-anak kelebihan bermain pegang HP. Nah, ini kan mungkin masalah ya, solusi ya. Kalau dulu anak-anak yang pegang HP itu di sekolah pasti harus disimpan dulu. Kan sekarang kebalikannya. Siapa yang pegang HP justru yang dia tidak bisa mengikuti kegiatan. Ini mungkin kan ada terapi atau ada kegiatan yang tidak harus belajar. Tetapi untuk anak-anak itu biar ada kegiatan menarik, mereka bisa melampiaskan tidak pegang terus HP. Kira-kira apa kegiatan yang bisa menyeimbangkan? Ya, kalau saya sendiri makanya misalkan bagaimana kita mengkreasi media ya, kayak jangan terlalu ke pengetahuan, misalkan langsung kayak bikin project, misalkan anak-anak yuk kita bikin project, misalkan sambil berkunjung atau sambil online juga kan bisa. Kita bikin project apa, misalkan kayak kemarin bikin miniatur Ka'bah misalkan, atau kita bikin video, yuk kita bikin video tentang karakter kejujuran misalkan. Jadi anak-anak mereka happy misalkan ya. Jadi dengan teknik-teknik seperti itu, dan juga kita jangan terlalu ideal misalkan. Kan pemerintah sudah menyederhanakan nih, dari mulai KD-nya disederhanakan, terus lebih baik ke banyak yang praktek ya, project-project. Jadi anak misalkan kayak
bikin apa yang ada di sekitar, dibikin semacam kreasi-kreasi apa, misalnya kaligrafi apa gitu. Kan guru-guru itu yang menjadi miskonsepsi itu banyaknya itu ngasih tugas seabrek, kemudian terus ngasih tugas. Nah, tidak seperti itu. Makanya dari sekolah kami ada semacam integrated kurikulum. Jadi dari 12 mata pelajaran itu tidak semuanya ngasih tugas, tetapi satu tugas yang dinilai dari berbagai perspektif. Misalkan kayak kemarin ada bencana banjir nih, kita kayak kasih picture and picture anak-anak, ini nih ada gambar picture and picture seperti ini, silahkan dari PAI misalkan ngasih persepsinya seperti apa, misalkan dari yang lain-lain. Jadi dari 12 mapel itu bisa diintegrasikan dan anak-anak lebih happy lagi gitu, lebih senang lagi untuk belajar sehingga tidak terus fokus ke gadget seperti yang terjadi di sana. Gini Bu, untuk mungkin persepsi Ibu seperti itu hanya sebagian ya. Jadi mungkin belum menyeluruh sosialisasi pembelajaran BDR untuk guru, bagaimana penyampaiannya kepada anak-anak kan mungkin masih bukan kurang jelas ya. Rata-rata kalau saya lihat itu hampir semua tugasnya yang menulis, tugasnya yang print, tugasnya yang juga. Kalau saya melihat rata-rata mereka pengetahuannya juga emang semata-mata jawabannya dari Google langsung karena mereka pegang HP. Mungkin ini adalah salah satu hal bagi saya melihat kemunduran anak-anak kita ketika mereka jiwa kreativitas dan menghafal. Kalau dulu ketika kita kecil mungkin masih ingat ya, bagaimana guru menekankan kita untuk selain kreativitas dan menghafal, juga kita kemana-mana pasti kita juga pelajaran itu ada yang diingatnya. Jadi tidak, kalau dulu mungkin kan tidak ada HP, kita mau bertanya sama siapa kalau kita tidak belajar menghafal sendiri. Dan mungkin salah satu kelemahan sekarang anak-anak itu terlalu banyak mengandalkan jawaban dari Google, sehingga itu mungkin salah satu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Penti, bagaimana harus ada integrasi ya di pendidikan pembelajaran yang banyak ini. Kalau tidak salah SMP itu ada 12 pelajaran ya, sehingga kebayang momentnya, sehingga ada satu anak yang setiap hari itu masuk ke dalam kamar jam 6 sampai maghrib itu hanya mengerjakan tugas dari Bu Guru, sehingga tambah tidak ada sosialisasi lagi ya di lingkungan, di lapangan. Mungkin ini bisa menjadi juga kekurangan bahwa sebenarnya ketika terlalu lama juga mengerjakan tugas Bu Guru dengan pegang HP yang begitu lama, mungkin yang menyebabkan banyaknya pasien anak-anak di Cisarua ya. Nah, mungkin Bu Penti satu sebagai penutup dari pertanyaan saya, ini bagaimana peran orang tua dalam situasi sekarang pembelajaran BDR ini? Ya tentunya sebagaimana Ki Hajar Dewantara berkata bahwa suatu pendidikan akan berhasil jika ditopang oleh trisentra pendidikan, 3 pusat pendidikan, baik dari kita sebagai guru dari sekolah, orang tua di rumah, dan juga masyarakat. Nah tentunya mungkin ini sebagai himbauan saja kepada orang tua mungkin sudah saatnya bahwa memang apalagi seorang ibu itu adalah madrasatul ula ya Bu, jadi madrasah pertama. Nah ini mungkin kita diuji oleh Allah dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana kita sebagai orang tua yang memiliki kewajiban utama dan pertama sebagai pondasi, kita saatnya mendampingi anak kita, walaupun misalkan sibuk bisa dengan lewat WhatsApp, lewat telepon misalkan. Intinya ada pendampingan bagi putra-putri kita. Sudah saatnya ketahanan keluarga kita utamakan ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bagaimana anak itu ingin diperhatikan supaya lebih semangat, misalkan ya, bagaimana dengan ada banyak interaksi dengan putra-putri kita, misalkan bagaimana nak, misalkan ada yang bisa ibu bantu atau minimalnya memberikan apresiasi ya atau motivasi kepada putra-putri kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua, saya pun orang tua dari 6 anak gitu ya insya Allah mendampingi mereka, misalkan apa yang bisa dibantu, terus kemudian hal-hal apa saja yang hambatan apa, misalkan minimalnya ada interaksi yang lebih intensif lagi dalam kondisi seperti ini, karena memang tadi kewajiban mengajar itu adalah
kita sebagai orang tua juga di rumah harus lebih dimantapkan lagi, dan nanti disambung oleh guru-guru di sekolah dan masyarakat sekitar juga lebih kondusif dan lebih harmonis. Ya. Tidak terasa waktu kita sudah berlalu sampai 20 menit, Bu Penti. Mungkin saya simpulkan dari apa yang kita diskusikan. Ternyata pandemi ini tidak menghalangi kita untuk tetap belajar dan mencari ilmu. Anak-anak harus tetap juga konsisten, tetap harus mendapatkan ilmu yang terbaik. Sebagai orang tua tetap menampingi bagaimana anak-anak untuk belajar, dan pemerintah terus juga mencari solusi seperti apa yang terbaik pembelajaran untuk anak-anak kita. Dan yang jelas kita berharap semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih Bu Penti, semoga ilmunya bermanfaat dan insya Allah kita bisa bersua di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.